saya Gina, saya Kayla. Kenalkan, nama saya Geria Almustari Sukasman. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komputer dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oke. Di sini ada komputer generasi pertama di tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transitor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transitor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transitor jauh mengguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Bila dibandingkan dengan pendahuluannya, selain itu pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik secara umum. Komputer generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Ini akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971, pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini, kemungkinan juga untuk dipasarkan ke layaknya umum. Komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang, microprocessor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia pada masa ini. Mulai muncul laptop yang sangat portable dan bisa dibawa dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang ada akhirnya mengawali perkembangan internet. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan mengubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Berikutnya ada juga jenis-jenis komputer. Jenis yang pertama, komputer pribadi atau sering disebut dengan personal komputer atau PC. PC mendefinisikan komputer yang dirancang untuk pengguna umum oleh satu orang. Pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena merupakan perangkat komputer lengkap tetapi dibangun dalam skala yang kecil. Yang kedua adalah jenis komputer desktop. Komputer desktop menawarkan lebih banyak daya penyimpanan dan kemampuan
dengan biaya yang lebih murah daripada komputer portable. Jenis komputer ini laris di tahun 90-an ketika laptop masih dijual dengan harga yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah komputer yang populer hingga saat ini, yaitu laptop. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat petunjuk atau trackball, prosesor, memori, dan hard drive. Semua dalam paket yang dioperasikan dengan baterai. Yang terakhir ada netbook. Netbook termasuk jenis komputer yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Netbook adalah komputer ultra portable yang dirancang lebih kecil dari laptop tradisional. Karena bentuknya yang lebih kecil, netbook dijual dengan harga yang lebih murah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi